Di jantung kota Bogor masa kini, terselip sebuah nama yang menyimpan gema masa lalu, Paledang. Sekilas, ia mungkin tampak seperti kelurahan urban biasa, padat, dinamis, dan terus bergerak. Namun di balik hiruk-pikuk itu, tersimpan kisah panjang tentang profesi kuno, perpindahan manusia, dan jejak budaya yang membentang selama berabad-abad. Dalam bahasa Sunda kuno, Paledang artinya pengrajin tembaga, yaitu tukang yang membuat barang-barang dari tembaga seperti dandang, kuali, dan sebagainya. Sebuah profesi yang telah lama hilang dari kampung ini. Warga setempat kerap berkata, sudah lama tidak ada lagi pengrajin tembaga di sini. Padahal menurut catatan kolonial tahun 1914 dan penelitian sejarawan Saleh Danasasmita, nama Paledang adalah satu-satunya toponim berkonotasi pengerjaan tembaga di seluruh Jawa Barat. Nama yang unik dan syarat makna. Catatan kolonial Belanda menyebutkan bahwa para Paledang, kelompok pandai tembaga dari Mataram, dibawa oleh VOC pada awal abad ke-18. Di tempat inilah para pengrajin logam itu membentuk komunitas baru. Seiring waktu, profesi mereka tak hanya menghasilkan alat-alat logam, tetapi juga menyematkan identitas pada tempat tinggal mereka, Paledang. Meski demikian, kemahiran mengolah logam sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat Sunda kuno. Temuan artefak di berbagai titik Jawa Barat membuktikan tradisi metalurgi yang telah berakar sejak masa lampau. Pada tahun 1745, Gubernur Jenderal Gustav Willem van Imhoff membangun pesanggerahan yang diberi nama Buitenzorg di dataran sejuk peninggalan kerajaan Pajajaran. Di sekeliling villa ini tumbuh kehidupan kolonial dengan wilayah-wilayah yang dibagi berdasarkan etnis dan fungsi. Ketika kebun raya Bogor diperluas pada tahun 1817, penduduk asli Paledang yang bermukim di sekitar lokasi kantor pos lama harus direlokasi paksa ke tempat tinggal mereka yang sekarang. Di antara jejak yang tertinggal adalah makam tokoh yang disebut Mbah Jepra. Meskipun legenda sering mengaitkannya dengan tokoh Pajajaran, namun penelitian Saleh Danasasmita mengindikasikan Mbah Jepra lebih mungkin adalah pendiri kampung Paledang, sebuah narasi lisan yang merefleksikan upaya masyarakat membangun identitas lokal. Berada tidak jauh dari Paledang, terdapat kawasan yang memiliki jejak kuat terkait pengerjaan logam dan warisan budaya yang mendalam, yaitu Pancasan. Meskipun secara administratif kini masuk ke Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Pancasan memiliki kedekatan geografis dan historis dengan Paledang. Di daerah ini terdapat saksi sejarah yang nyaris tak tertandingi, yaitu pabrik gong Pancasan yang sudah berdiri selama lebih dari 2 abad. Tempat ini adalah pabrik gong tertua di Indonesia dan satu-satunya yang tersisa di Jawa Barat. Di dalamnya, para pengrajin masih bekerja dengan cara-cara tradisional, menakar campuran logam dengan ketelitian turun-temurun, menghasilkan gong, bonang, hingga saron berkualitas tinggi. Para pekerja itu bukan sekedar pengrajin, tetapi adalah pewaris budaya. Jembatan Pancasan yang dibangun tahun 1843 menghubungkan Empang dengan Pasir Kuda dan Kota Batu, seolah menegaskan kembali posisi strategis wilayah ini sejak dahulu. Seakan menyempurnakan mozaik sejarah, kedekatan Paledang yang dikenal sebagai kampung tukang tembaga dengan Pancasan yang menjadi pusat produksi gong menciptakan benang merah budaya pengerjaan logam di Bogor. Dari kampung para pandai tembaga menjadi lingkungan elit kolonial di era Buitenzorg, hingga kini bertransformasi menjadi kelurahan urban modern. Paledang adalah bukti hidup kemampuan sebuah komunitas untuk beradaptasi. Seperti yang dikatakan Danasasmita, nama Paledang adalah salah satu tunas Pajajaran yang tetap tumbuh meski bentuknya berubah mengikuti zaman.